Wah, kejutan spesial dalam sesi latihan Persib jelang lawan PSBS Biak, Bojan Hodak sebut pemain berinisial FH alami hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Saatnya manajemen gerak cepat. Patricio Matricardi tak kunjung memberikan performa terbaiknya. Transfer dadakan pun dilakukan demi Persib hat-trick juara. Sosok bernama Federico Baccirotto dari Liga Italia, rekan Emil Audero didatangkan dengan transfer 4 miliar rupiah. Durasi kontrak 2 tahun, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Yuk simak video sampai selesai. Hahaha, bobotoh Persib auto tertawa ngakak. Rizky Ridho, kapten idola Jakmania Persija, curhat di sosmed, disinyalir gajinya ditunggak oleh Persija. Sosok orang dalam berinisial RN akhirnya blak-blakan begini. Apakah ada tanda-tanda kebangkrutan Persija kah? Simak ulasannya di sini. Nah, ini baru super top markotop. Andrew Jung blak-blakan soal resepnya bisa klop dengan William Barros, buktinya sampai bikin Bangkok United hancur lebur di ACL tuh. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Gak peduli dengan caci makian Jakmania Persija berkedok fans timnas Indonesia, Bojan Hodak rela berkorban begini usai Beckham Pukra dan March Klok jadi sasaran hujatan ketika timnas kalah dengan Arab Saudi. Wah, kok bisa? Ini jawaban lengkapnya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Wah, kejutan spesial dalam sesi latihan Persib jelang lawan PSBS Biak, Bojan Hodak sebut pemain berinisial FH alami hal ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan kabar baik tentang kondisi Febri Haryadi setelah sempat mengalami cedera. Meski sempat membuat khawatir, Bojan memastikan bahwa kondisi pemain yang akrab disapa Boy cukup oke. Bojan menjelaskan, cedera yang dialami Febri tergolong ringan dan hanya membutuhkan waktu pemulihan yang relatif singkat, sekitar 2 hari. Dia mengalami cedera ringan, sedikit nyeri di kakinya, dan butuh waktu pemulihan 2 hari, ungkap Bojan. Namun, demi keamanan, Bojan mengatakan bisa saja proses pemulihannya memakan waktu hingga 3 atau 4 hari. Tapi dia akan baik-baik saja, tidak ada yang serius, tambahnya meyakinkan. Selain itu, musim ini Febri mendapatkan peran yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Tak lagi hanya bermain sebagai winger, Bojan memberikan tugas baru untuk Bow sebagai bek sayap kanan dalam beberapa pertandingan. Kemampuan bertahan Febri yang cukup mumpuni membuatnya dipercaya menjalani peran tersebut. Bahkan di pekan perdana Super League 2025-26, Febri berhasil mencetak gol penutup kemenangan Persib atas Semen Padang dengan skor 2-0. Persib sendiri akan segera kembali berlaga menghadapi PSBS Biak pada Jumat 17 Oktober 2025. Dan 6 hari setelahnya akan menjamu Selangor FC di Stadion GBLA pada 23 Oktober. Gimana menurut kalian peran baru Febri sebagai bek sayap kanan? Apakah kalian setuju dengan keputusan Bojan Hodak? Yuk berikan komentar kalian di bawah. Saatnya manajemen gerak cepat. Patricio Matricardi tak kunjung memberikan performa terbaiknya. Transfer dadakan pun dilakukan demi Persib hat-trick juara. Sosok bernama Federico Baccirotto dari Liga Italia, rekan Emil Audero didatangkan dengan transfer 4 miliar rupiah. Durasi kontrak 2 tahun, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Yuk simak video sampai selesai.
Musim ini, Federico Bachiroto tampil gemilang bersama klubnya di Liga Domestik. Dengan kontribusi yang luar biasa, baik dalam hal gol maupun assist, Bachiroto menunjukkan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Persib untuk memperbaiki lini serang mereka. Dalam 15 pertandingan terakhir, Bachiroto sudah mencetak 12 gol dan memberikan 4 assist, sebuah catatan yang sangat impresif. Sementara itu, Berguinho hanya berhasil mencetak 5 gol dari 10 pertandingan terakhir dengan akurasi tembakan yang sangat rendah, hanya 35%. Salah satu faktor utama yang membuat Bachiroto menjadi pilihan yang tepat adalah rasio konversi tembakannya yang sangat baik. Ia mampu mengkonversi 42% tembakan menjadi gol, jauh lebih tinggi dibandingkan Berguinho yang hanya mencetak gol dari 22% tembakan yang ia lepaskan. Tentu saja, ini menjadi pertimbangan penting mengingat Persib membutuhkan seorang penyerang yang dapat memaksimalkan peluang yang tercipta, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting. Selain itu, Bachiroto juga terbukti memiliki mentalitas juara. Ia sering mencetak gol di menit-menit krusial, terutama pada 30 menit terakhir pertandingan, saat tensi permainan biasanya meningkat. Hal ini menunjukkan kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan dan memberikan kontribusi maksimal saat dibutuhkan. Tidak hanya soal mencetak gol, Bachiroto juga sangat aktif dalam membangun serangan. Rata-rata ia memiliki 22 sentuhan bola per pertandingan, sebuah angka yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi tim. Berbeda dengan Berguinho, yang meskipun memiliki teknik individu yang baik, seringkali kesulitan dalam beradaptasi dengan permainan kolektif dan sering kehilangan bola di area yang tidak seharusnya, sektor serangan. Jika Persib serius ingin bersaing di papan atas dan meraih gelar juara musim ini, mendatangkan Federico Bachiroto bisa menjadi langkah besar yang membawa perubahan signifikan. Kehadirannya dapat membawa angin segar. Silahkan tulis di kolom komentar. Hahaha, bobotoh Persib auto tertawa ngakak. Rizky Ridho, kapten idola Jakmania Persija, curhat di sosmed, disinyalir gajinya ditunggak oleh Persija. Sosok orang dalam berinisial RN akhirnya blak-blakan begini. Apakah ada tanda-tanda kebangkrutan Persija kah? Simak ulasannya di sini. Sosok berinisial RN akhirnya buka suara terkait curahan hati yang muncul dari para pemain Persija Jakarta di media sosial menjelang pertandingan Liga. Curhatan itu sempat membuat heboh karena banyak yang menduga hal tersebut berkaitan dengan masalah internal tim. Salah satunya adalah tunggakan gaji. Cerita ini dimulai ketika Rizky Ridho, bek Persija, mengunggah sebuah foto dirinya mengenakan jersey tim sambil menambahkan lagu "Kita Usahakan Lagi" dari band Batas Senja. Yang menarik, Rizky tidak memberikan keterangan apapun mengenai unggahannya, namun para netizen langsung menebak bahwa postingan itu menggambarkan situasi yang sedang dihadapi oleh tim dengan masalah internal yang belum juga terselesaikan. Dugaan besar pun muncul, banyak yang mengaitkan unggahan tersebut dengan kasus penunggakan gaji yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Ilham Rio Fahmi, rekan setim Rizky, turut memberi respon lewat kolom komentar Instagram Stories Rizky Ridho. Entah sampai kapan, tulis Ilham yang semakin memperkuat spekulasi warganet tentang kondisi yang sedang terjadi di dalam tim. Menanggapi hal ini, RN yang merupakan orang dalam Persija memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai unggahan-unggahan para pemain. Kalau Instastory kan saya nggak bisa komen, itu masing-masing. Mungkin aja dia sabar sama temannya yang marah-marah, nggak tahu juga, kata RN sembari bercanda. RN lebih lanjut menegaskan bahwa meskipun ada curhatan di media sosial, masalah tersebut adalah urusan pribadi para pemain dan dia tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Kalau soal itu saya nggak bisa komen, karena itu kan pribadi dia. Banyak banget terjemahannya, jadi saya nggak bisa sampai di sana, tambahnya.
Meski demikian, RN menekankan bahwa situasi di dalam tim tetap berjalan profesional. Prinsipnya, di latihan semua hadir dan menjalankan program dengan baik, jadi nggak ada yang keluar dari sifat tidak profesional. Semua profesional, semua bekerja dan berlatih dengan baik dan normal aja, ujarnya. Menurut RN, meskipun ada isu yang berkembang di luar lapangan, di dalam latihan semua berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan terhadap persiapan tim. Secara tim tidak ada yang mengganggu, karena di latihan kita berjalan normal, semua latihan dengan baik, mengikuti program-program yang ada tutupnya. Bagaimana menurut kalian ya soal curahan hati para pemain yang makin terang-terangan di media sosial? Apakah ini hanya sekedar ekspresi pribadi atau ada hal lebih besar yang perlu diselesaikan oleh manajemen? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini baru super top markotop. Andrew Jung blak-blakan soal resepnya bisa klop dengan William Barros, buktinya sampai bikin Bangkok United hancur lebur di ACL tuh. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Andrew Jung akhirnya buka-bukaan soal rahasia di balik keharmonisan dirinya dan William Barros Pereira di lapangan, meski keduanya berasal dari negara yang berbeda. Kerjasama apik mereka terlihat jelas ketika Persib mengalahkan Bangkok United di laga kedua Grup G ACL 2 musim 2025-26 yang berakhir dengan skor 2-0. Andrew Jung membuka skor pada menit ke-41 memanfaatkan umpan dari William Barros. Di babak kedua, giliran William Barros yang sukses mencetak gol setelah menerima bola kiriman Andrew yang sempat membentur pemain lawan untuk menggandakan keunggulan menjadi 0-2. Dua gol tersebut adalah buah dari chemistry yang sudah terjalin baik antara Andrew dan William di lini depan. Lalu apa sih yang membuat keduanya bisa saling padu meski berasal dari latar belakang budaya yang berbeda? Andrew Jung menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah komunikasi. Meskipun Andrew berasal dari Prancis dan William dari Brasil, keduanya bisa berbahasa Inggris dengan baik, yang membuat mereka mudah berkomunikasi di lapangan. Ya, dia bisa bicara bahasa Inggris dan saya juga berbicara dengan bahasa Inggris, ujar Andrew yang sebelumnya bermain di klub Yunani Ofi Crete. Jadi itu mudah, kami bicara satu sama lain dan kami bersama-sama. Dia adalah pemain yang pintar, jadi sangat mudah untuk bermain dengan dia, tambahnya. Menarik juga ya, bagaimana komunikasi bisa jadi kunci penting dalam membangun chemistry antar pemain dari latar belakang yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Apakah bahasa bisa jadi faktor penentu dalam kesuksesan tim? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gak peduli dengan caci makian Jakmania Persija berkedok fans timnas Indonesia, Bojan Hodak rela berkorban begini usai Beckham Putra dan Mark Klok jadi sasaran hujatan ketika timnas kalah dengan Arab Saudi. Wah, kok bisa? Ini jawaban lengkapnya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menunjukkan rasa senangnya setelah beberapa pemain Persib yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia mendapat kesempatan tampil di laga melawan Arab Saudi. Mark Klok dan Beckham Putra bermain sejak menit pertama, sementara Eliano Reinders dan Tom Hai turun di babak kedua. Meski performa Klok dan Beckham menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut, Bojan tetap merasa puas karena mereka semua diberi kesempatan bermain oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bagi Bojan, kesempatan tersebut sangat penting karena bukan hanya soal performa individu, tapi juga soal pengalaman yang didapat para pemain. Sayangnya, dalam laga melawan Arab Saudi yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3. Namun, masih ada harapan di pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Irak pada Sabtu 11 Oktober 2025 yang akan digelar di tempat yang sama. Gimana menurut kalian? Apakah peluang timnas Indonesia bisa bangkit melawan Irak? Bagaimana juga performa pemain Persib yang membela timnas? Share pendapat kalian di kolom komentar.